Kita lanjut teman-teman ya. Nanti teman-teman bilang, "Banyak kali promosinya, nggak ada belajarnya," kata dia kan. Kita seling kita akan buat dashboard nih teman-teman, dashboard seperti ini, kita akan coba ciplak. Ini gambar ya. Oke, berdasarkan data ini. Ini data ini kami ambil dari Kaggle sumbernya, kaggle.com. Kita akan kirim data ini ke pivot untuk kita ringkas. Pergi ke tabel dulu teman-teman. Kita konversi dulu data ini ke tabel gitu. Sudah ya, sudah tabel design. Sudah teman-teman. Atau teman-teman kalau belum tabel bentuknya, insert kemudian klik tabel teman-teman. Maka dia akan dikonversi ke tabel. Setelah dikonversi ke tabel, di sini ada tabel design teman-teman di sudut atas. Kemudian di sini ada summarize with pivot. Nah, di sinilah orang membuat ringkas data tuh ya di pivot gitu ya. Kemudian kita pilih new worksheet aja. Kita tambah worksheet baru, kita kasih nama pivot teman-teman. Nah, disinilah orang meringkas-ringkas data pivot ya. Saya perlu title job listing, perlu data ini ya, title job listing. Maka ini pivot teman-teman. Nah, ini data pivot kita seperti ini. Saya besarin teman-teman ya. Biar nampak. Nah, seperti ini pivot tuh teman-teman. Data pivot itu seperti ini. Oke, saya akan ringkas datanya. Nah, gimana cara menentukan ada berapa baris data gitu. Yaudah, kita cukup main drag and drop field yang ada di sini teman-teman, sebelah kanan. Coba perhatikan di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu kan judul-judul kolom yang ada di tabel kan. Kita cukup drag ke sana teman-teman. Kalau teman-teman drag datanya ke filter, dia akan menghasilkan filter data seperti ini. Kalau dragnya ke row baris, dia akan menghasilkan baris seperti ini. Kalau ke kolom, dia akan menjadi data kolom seperti ini. Oke, jadi banyak kolom. Kalau ke value, dia akan cari nilainya. Dapat langsung. Ya, dapat langsung hasilnya. Artinya ada 2253 pekerjaan yang tersedia. Kabar gembira. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Purbaya. Terima kasih Pak Purbaya. Nah, ini job titelnya berarti untuk menghasilkan yang 1500 listing ini. Oke? Gitu teman-teman cara nyarinya. Kemudian kita butuh data rata-rata rating perusahaan. Gimana cara nyarinya? Pivot lagi. Copy, paste ke bawah. Kita ganti fieldnya. Kita mau tahu rata-rata rating tadi ya. Betul ya, rata-rata rating perusahaan. Maka gimana cara menentukannya? Kita cari judul kolom rating, taruh ke value. Nah, ini sum. Kalau sum kan jumlah rating, bukan rata-rata teman-teman. Artinya kalau di total rating yang ada di sini nih, rating nih, kolom rating. Kalau di total semua nih datanya, itu hasilnya adalah 71.209. Tapi saya malas ngitungnya teman-teman. Ketawa dulu. Nah, gimana hitunglah, insya Allah hasilnya benar gitu ya. Kemudian gimana bang, saya bukan pengen nyari jumlah, tapi saya pengen rata-ratanya. Klik kanan. Nah, di sini ada summarize value-nya teman-teman. Pilihlah rata-rata kah, max atau min. Kita di sini rata-rata. Dapat deh rata-ratanya ya. Berarti nilai ratingnya rata-ratanya adalah 31,61 rating perusahaan itu. Terjawablah yang ini ya. Oke. Dashboard yang kedua. Ini kita sambung dengan metrik ya teman-teman. Metrik yang kedua sudah kita dapatkan. Metrik ketiga. Most common job title. Oke, berarti pekerjaan mana yang paling banyak nih? Waduh, pakai rumus apa nih ya? Kita menentukan baris yang paling banyak itu data apa? Oke, berarti kita pakai yang ini teman-teman. Copy lagi. Pivot. Job title ya, job title terbanyak. Kemudian ini kita hilangin lagi. Cari job title, taruh ke baris dulu teman-teman. Artinya kita munculkan filter datanya dulu. Sudah muncul data barisnya. Baru kita hitung jumlah banyaknya.
Ya udah, job title lagi kita drag ke value, teman-teman. Nanti job title ke value ini kita hitung banyaknya, dapat hasilnya, teman-teman. Mana sebelah mana dia? Nah, karena kami zoom kan jadi agak besar dia nampaknya, teman-teman. Mana dia ya? Mana dia? Nggak nampak ya? Ini kena kami zoomkan. Ah, ini dia, teman. Oke, ada yang 2, ada yang 1. Nah, ada yang 28 nih, teman-teman. Nah, ini ada yang 28 nih. 28 nih yang mana nih datanya? Kita cek di sini ya. Oke, data analis. Ya, ada 128 job title dengan bisnis data analis. Nah, itulah most common job title yang tersedia. Kemudian kita tinggal urutkan, teman-teman. Kalau sekarang kan belum urut datanya. Kalau ini dia ngurutkan sesuai dengan list nama tadi. Sekarang kita akan urutkan job title ini dari tinggi ke terbesar. Klik kanan, sort. Nah, pilih largest to smallest. Dapat deh. Oh, ternyata yang paling banyak di sini data analyst, teman-teman. Data analyst sebanyak 411 tadi ya. Mana tadi datanya? Karena kita zoom nih, teman-teman. Jadi, nah, 411. Nah, itulah hasilnya. Berarti itu untuk menjawab most common job title-nya. Dapat ya? Keren. Ini ilmu mahal nih, teman-teman. Kalau teman-teman ambil kelasnya ini lumayan nih. Teman-teman coba dikasih like-nya. Ditetep lah ya, teman-teman. Ini ilmu mahal nih. Mumpung nih kami kasih secara free nih. Tapi terima kasih dan teman-teman udah mau nemanin kami ya. Karena kami cukup terhibur juga. Kalau kerja sendiri itu suntuk, malas. Sekarang kita mau hitung jumlah industri. Ada berapa industri yang ada di job title ini? Mantap. Iya, Kak. Kita nyambil aja nih, Kak. Nyambil, nyiapkan ini materi untuk kelas pivot kita besok buat dashboard. Karena dalam waktu dekat ini kami ada buka kelas buat dashboard, Kak, sebanyak 4 kali pertemuan di Excel dan di Power BI. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ikuti aja. Kalau paham di live ini udah nggak usah join lagi di kelas kami. Cuman di live ini kan harus ikut dari awal sampai akhir kan. Itu masalahnya. Kalau mau nanya mungkin agak susah. Kalau di Zoom itu teman-teman bebas nanya, kemudian file nya ada, bisa praktek bareng, itu aja sih bedanya. Kemudian kita sudah dapatkan number of industry, teman-teman ya. Berarti kita cek lagi ada enggak kolom number of industry di sini nih. Industri. Ada nih, teman-teman ya. Kita mau hitung nih. Jumlah industrinya ada berapa. Ya udah di pivot. Jadi ringkas data tuh di pivot semua, jumlah industrinya kita hitung. Ada berapa industri itu, teman-teman. Maka kita ke pivot lagi. Saya kecilin dikit lah, teman-teman, terlalu besar kayaknya. Saya copy lagi pivot yang sudah ada ini, teman-teman. Terlalu lebar dia, teman-teman. Terlalu lebar datanya. Ini itulah nggak enaknya kalau live ini kan, karena layarnya landscape, teman-teman kan. Go ya. Ini saya kecilin lagi, teman-teman. Ininya. Nah, ini ya. Saya mau menentukan ada berapa jumlah industri, copy lagi pivot yang ada. Nah, kita ringkas lagi gitu loh. Mainnya kayak gitu. Wih, banyak juga industrinya ya. Wah, banyak. Masya Allah. Banyak. 2253 industri. Paste lagi. Yang kita butuhkan industri tadi ya. Maka pivot analyze lagi, pergi ke field list lagi. Industri, maka kita ganti ratingnya ke industri. Berarti industrinya kita taruh ke kemana? Ke sini. Ke value, teman-teman. Wah. 2253 industri. Masa iya sih? Loh. Kita cari data uniknya, teman-teman. Industri ke row. Ini dia industrinya itu, teman-teman. Enggak sampai berarti kan? Berarti berapa nih jumlahnya nih industri nih? Saya keluarin lagi. Oke, saya mau hitung jumlah baris ini pakai gimana ya? Kan ngitung jumlah baris ini kan. Ada berapa barisnya nih? Jumlah industri ini. Kalau saya taruh industri ke value, ini count of industries. Memang banyak sih industrinya ya.
Ini saya ngambil data di Kaggle nih teman-teman. Accountingnya 39. Cuman yang dimaksud di sini kan mungkin jumlah industri uniknya gitu ya, bukan semua industri yang ada di list. Kan gitu maksudnya tuh. Oke, berarti nggak cocok seperti ini. Saya mau hitung ada berapa banyak data baris industri ini nih. Kayaknya pakai Excel biasa nih teman-teman ya. Nah, kalau di pivot, ada yang tahu nggak teman-teman di sini teman-teman? Saya belum tahu saya di pivot nih. Saya mau hitung, kalau pakai Excel bisa. Ya kalau pakai Excel kan kita, oh udahlah kombinasi dengan Excel ya teman-teman. Kita hitung banyak baris ini. Berarti saya pakai rumus count namanya teman-teman ya. Count. Kita hitung banyak baris data. Karena data kita ini teks berarti counta, nggak cocok count. Counta. Ada berapa data yang ada di sini teman-teman. Itulah jumlah industrinya. Enter. Oke, dapat hasilnya. Oke, 88 teman-teman ya. Ada 88 industri yang ada. Nah, itu untuk menjawab yang ini. Kemudian persentase yang easy. Apply-nya. Ada enggak yang easy? Kita cek di data utama kita. Ini judul-judul kolomnya. Anak ada easy. True ini berarti iya berarti ya. Berarti yang true kan. -1 ini apa maknanya? Kan nggak tahu kita nih. Kayaknya yang true ini lah ya. Easy apply yang true sepertinya ya. Sepertinya ya. Berarti kita hitung jumlah yang true teman-teman. Kan gitu logikanya. Maka kita pivot lagi nih. Pivot lagi. Cari yang agak dikit aja. Yang copy yang banyak-banyak tuh yang ini aja. Saya copy. Posisinya boleh ke bawah, boleh ke samping teman-teman ya. Bebas. Penting kita ngambil data-datanya dulu. Nah ini dia. Saya nggak butuh job titelnya. Cuman kita pengen tahu yang easy ya. Berarti job titelnya kita taruh ke, yang easy apply ini saya taruh ke row. Nah ini ada 1, ada true, ada minus. Berarti yang ini. Oke, berarti yang easy 80. Ya, jumlah datanya 80. -1 ini mungkin bukan easy kayaknya. Nggak tahu saya teman-teman ya. Ini tuh data di Kaggle. Tergantung, mana tahu ada catatan kakinya gitu ya, nggak terlihat. Berarti ada 80 yang easy. Dapat nih. Oh, persentase. Mintanya persentase, nggak ada masalah teman-teman. Klik kanan. Value S-nya kita ganti ke persentase dari semua total. Dapat 3% cuman ya. Masya Allah. Berarti 96% ini susah ya apply-nya. Susah apply-nya. Oke, dapat. Udah ini. Yaudah, ini udah mudah aja nih. 10 job title yang paling tinggi. Gampang. Berarti copy lagi pivotnya. Itu gunanya pivot tuh teman-teman. Meringkas data gitu ya. Right. Sambil tap-tap layar teman-teman. Ini mantap deh ilmunya. Tap-tap layarnya teman-teman. Jarang orang live seperti ini nih. Biasanya dashboard begini orang nggak pernah live. Karena kami kena suntuk aja, nggak ada kawan. Nah kita mau cari apa tadi? Aduh lupa saya. Job title yang 10 top ya. Berarti taruh ke baris. Muncullah semuanya. Gitu ya. Kemudian kita hitung jumlahnya teman-teman. Kita cari jumlahnya. Oke. Berarti kita drag lagi. Waduh banyak juga ya. 2000 berapa tadi ya? Data analis tuh. Tapi data analis sih yang paling banyak tadi. Mana dia nih? Nah ini dia. Kemudian teman-teman saya taruh lagi job titelnya ke value. Dapat. Ke samping dia nih. Nah ini dia. Kita urutkan dari besar ke kecil. Sort. 411. Cuman kita butuh 10 aja. Jangan semua. Nah kita sort lagi teman-teman. Filter ya. Pilih yang top 10-nya. Pilih 10. Nah ini dia teman-teman. Dapat. Ya. Ternyata pekerjaan yang dicari paling tinggi itu data analis 411 job title yang ada di Kaggle. Ini data dari Kaggle kami ambil. Kemudian senior data analis. Apa sih bedanya? Nanti berarti kita
kita perlu bersih-bersih data lagi kan. Junior data analyst, third data analyst ini ya. Oke, dapat untuk menjawab yang ini teman-teman. Udah dapat. Kemudian salary estimate. Nah, ini kita buat chart bar. Ya udah, kita perlu gajinya. Yaudah, pivot lagi. Emang mainnya pivot semua nih. Kita cari data yang apa namanya? Salary estimate. Ada salary sini, ada di sini. Saya ganti. Nah, kita mau ngitung salary-nya. Oke nih. Yang sekian sampai sekian berapa orang nih? Taruh ke sini. Nah, ini dia teman-teman. Yang gajinya 100, mantap kali gaji segitu ya. Kenapa awak tak kerja di sini kan? Maunya kerja di sini nih. 110k dolar sampai ini 99 orang. Banyak kali nih salary-nya. Berarti itu untuk menjawab yang ini teman-teman ya. Gaji yang segini sampai segini gitu ya. Kalau kita mau grouping lagi nih, bisa di grouping lagi nih teman-teman ya. Cuman ini datanya teks gitu ya. Nah, harus diganti dulu. Udah terjawab. Kemudian job count by industry. Oke, berarti ini jumlah pekerjaan berdasarkan industri. Udah pivot lagi. Begitu semuanya teman-teman. Sesudah kita hasilkan semua datanya, baru kita buat chartnya segala macam seperti yang ada di sini. Nah, tapi kita harus lengkapi dulu kebutuhan hitungan-hitungannya di pivot gitu ya. Oke, kita pivot lagi. Oke, semoga teman-teman gak bosan nengoknya ya. Tapi kalau bisa sambil di tap-tap layarnya teman-teman. Kalau bisa sambil di tap-tap layarnya. Apa tadi? Job count berdasarkan industri, jumlah pekerjaan berdasarkan industri. Berarti industrinya kita taruh ke baris, data baris, kemudian baru job titelnya kita taruh ke value-nya. Ini dia. Oke. Banyak kali ini datanya nanti kan. Udahlah kan ini kan cuma data ini aja. Job count by industry. Kemudian rating by industry. Udah. Perlu lagi datanya. Rating by industry. Kita buat dulu datanya teman-teman ya. Nanti baru kita lanjut sesi berikutnya buat dashboardnya. Rating by industry. Maka ratingnya taruh ke value berdasarkan industri. Mana industrinya nih? Industri, taruh lagi sini. Wah, dapatlah ratingnya teman-teman ya. Di sini ratingnya mintanya apa nih? Rating by industri. Oh, yang tertinggi, 5 tertinggi teman-teman mintanya. Ini rating tertinggi nih. Yaudah kita hard lagi nih teman-teman. Pilih yang apa namanya? Short, large. Kemudian baru kita pilih 5 tertinggi. 3 aja lah teman-teman ya. Karena short itu biasanya pakai 3 aja. Bolehlah 5. Ganti ya 5 tertinggi. Nah, berarti itu untuk menjawab yang ini. Rating. Job count by sektor. Jumlah job berdasarkan sektor. Ada juga ya sektornya ya. Banyak ya datanya ya. Oke, job count by sektor mana nih? Copy lagi. Waduh, ada 15 yang masih bertahan. Mantap. Kalau teman-teman kasih like, tap-tap layar, banyak yang nengok nih. Job count mana tadi? Apa tadi? Job count by sektor ya. Berarti sektor mana Anda? Ada sektor ada ya. Taruh sektornya sini. Kemudian baru job title. Value-nya. Sini berapa mintanya nih? 1 2 3 4. Oke, dia minta 4 aja, 4 tertinggi. Ini largest lagi. Sort lagi. Filter teman-teman. 4 aja. Kita sesuai dengan data yang diminta aja. Nah. Kemudian easy versus non easy. Berarti ini 2. Easy versus easy apply versus non easy apply.
Year founded distribution. Oke, kita nggak selesai teman-teman ya. Nah inilah yang akan kita buat dashboardnya. Nah sampai di situ teman-teman ada pertanyaan sebelum kita masuk sesi buat dashboard? Cuman kami izin ada yang mau nanya kelas kayak ini teman-teman di WA. Kami jawab dulu sebentar teman-teman. Sambil tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar teman-teman. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar nanti kami cek. Nah ini kami izin cek WA sebentar. Wawa, cek WA. Cek Wawa. Nah ini kan ada rezeki nih. Ada yang mau daftar kayak ini. Selamat malam. Oke, selamat malam Kak. Maaf Kak. Selamat malam Kak. Maaf slow respon. Sedang live Kak. Saya kirimkan dulu ya. Ini nomornya. Wih, ini orang-orang mana 2013? Orang-orang mana-mana aja. Dia yang belajar kami orang dari mana-mana aja nih teman-teman. Ada yang dari Aceh, Jakarta, Bandung gitu ya. Dari mana-mana aja nih teman-teman. 2013. Ini kayaknya dari apa kayaknya? Dari Papua kayaknya. Dari Papua ada juga yang belajar teman-teman. Alhamdulillah rezeki gitu ya. Right. Ada lagi yang bertanya? Nanya lagi nih. Perkenalkan saya untuk meneliti sama boleh kasih. Saya boleh. Lagi live. Oke. Ada yang pertanyaan di sini enggak? Seputar pivot tadi ada yang nanya enggak? Enggak ada ya. Oh, berarti paham teman-teman ya. Ada yang cari belajar visualisasi data enggak di sini nih? Nih ada 15 juta mata memandang kami lihat nih. Oke, alhamdulillah ya 15 lumayan bertahan. Nah, sekarang kita akan desain seperti gambar ini teman-teman ya. Kita akan desain. Nah, kita buat lagi dashboard. Di sini teman-teman. Oke. Judul data analis job market dashboard. Ini bisa pakai text box aja teman-teman. Insert text box bisa. Jadi banyak cara teman-teman ya. Nah, misalnya data analis job market dashboard. Nah, data analis job market dashboard. Nggak mesti sama teman-teman ya. Alright. Nah, besarin fontnya. Nanti ya desainnya nanti teman-teman kita yang kasar-kasarnya dulu kita tampilkan. Bang, pivot itu dinamis enggak? Maksudnya kalau ada iya dinamis Kak, dinamis. Ya. Kalau Kakak ada data baru, tinggal tambah aja data baru di tabel utama Kakak. Itu di refresh saja Kak. Nanti di pivot ikut berubah. Kemudian di dashboardnya juga ikut berubah. Nah, aman ya Kak Ruth ya, aman. Kemudian overview job title. Nah nih kita mau job title list, berarti kalau di Power BI teman-teman udah tersedia card-cardnya. Kalau ini kita harus desain dulu kayak gini. Nah gitu ya, cuman kayak kurang bagus ya. Kita pilih yang rectangle aja, yang kayak gini aja. Nah ini job apa bacanya tadi teman-teman? Job total job listing ya, total job listing ya. Nah ini warnanya terserah ya, desainnya nanti aja teman-teman ya. Kita buat ini aja dulu, desainnya nanti aja. Nah ini garis tepinya nggak ada kayaknya. Oke. Atau mau garis tepi tipis boleh ya, tipis aja. Oke, ini di drag ke samping. Ada berapa? Sorry, kontrol ditahan, drag ke samping biar cepat. 1 2 3 4 5 ya. 3 4 5 biar seimbang teman-teman. Ini kita align-nya kita atur. Mana align
secara horizontal dan secara vertikalnya. Nah, ini sudah imbang kayaknya. Oh, ini ada yang double-double ya teksnya ya. Ya. Ini job listing ya. Job listing. Yaudah, gimana cara memasukkan angkanya ke dalam ini? Caranya sama dengan pergi ke pivot tadi, job listing berarti di atas ya tadi ya. Cuman nggak boleh langsung ke sini teman, jangan langsung ya, jangan langsung ke sini, missing dia. Oke, kita siasati sama dengan pivot di bawahnya aja dulu, baru ganti A4 gitu. Nah, masuk ya, datanya sudah masuk. Nah, dan seterusnya, berarti udah paham teman-teman tuh namanya. Seterusnya tinggal mendesain ya, tinggal mendesain. Nah, Adam, saya maunya fontnya itu Adam. Nah, kalau mau ganti warna teman-teman bisa cari di Han, banyak websitenya Color Han atau apa gitu ya. Dan nanti judulnya kita nyusul aja total job listing. Ya udah, ini di copy aja gini teman-teman, dihapus datanya. Nah, baru diisi job total listing. Ubahlah fontnya, jangan font inilah, fontnya yang biasa aja, abadi misalnya, ini kecilin aja. Oke, nah, gini aja, gak usah tebal, ini kecilin, taruh sini. Nah, atur aja teman-teman ya. Nah, kemudian barisnya hilangkan. Seolah-olah dia sama, seolah-olah salah nyatu, nanti tinggal di grouping aja. Oke, total job listing dapat, average company rating sudah dapat juga, berarti sama dengan udah selesai. Pekerjaannya udah selesai teman-teman. Yang susah itu di sini tadi, pas di saat kita formatnya, ambil format yang ini teman-teman biar cepat. Kita terapkan format yang ada di sini ke sini. Kemudian ini kita copy aja. Nah, baru ganti judul, paste, taruh sini. Nah, gitu ya. Judulnya apa? Average company rating. Average company rating. Sah-sah aja sih teman-teman. Nah, kayaknya ini nggak cocok di tengah, agak kebawakan. Nah, ini kebawakan juga. Nah, ini biar belum. Nah, baru ketemu ya datanya. Ini mau diturunkan boleh-boleh aja sih. Biar seimbang gitu ya. Nah. Halo Kak Jasa Template, bergabung. Kemudian most common job title, ambil. Berarti yang paling tinggi kan? Most common job title nih maksudnya yang paling banyak tuh job title apa gitu. Sama dengan ke pivot. Berarti data analis ya teman-teman ya. Sini aja ganti ke A10 teman-teman, bukan C tapi A. Dia nggak boleh langsung. Mana hasilnya? Kok nggak dapat? Oh, kayaknya terlindungi lah. Nah, kan terlindungi. Ini format, ambil, terapkan sini. Data analis. Yang paling banyak tuh data analis. Kecilin. Nah, data analis teman-teman. Gitu. Halo Kak JSM, selamat bergabung. Persentase job easy-nya ya, number of industries. Kita perlu data number of industries-nya. Lagi sini. Sorry lah, isi dulu ya, number of industries-nya berarti sama dengan pivot. Mana nih number of industries-nya? Bukan ini ya teman-teman ya, ini bukan industrinya kan?
Yang mana tadi ya number industry datanya ya? Kayaknya yang inilah. Bukan, yang 80 tadi teman, yang kita pakai count if tadi. Number, nah ini dia teman-teman. 88. Ya. Kita ambil format yang ini. Tanak. Nah, copy, paste. Taruh sini. Number of industries. Kemudian persentase job with easy apply. Persentase job with easy apply. Oke, sama dengan pivot. Nah, di sini dia kayaknya. Ini ya yang true ini teman-teman ya. Kemudian ganti di sini menjadi B. 3,55. Berarti susah ya cari kerja ya. Yang mudah ngelamarnya susah berarti ya. Copy, paste lagi. Persentase apa aja ini? Persentase job with easy apply. Persentase job with easy apply. Artinya yang mudah mendaftarnya teman-teman, mudah nyamarnya. Oke, dapat top 10. Nah ini bar chart, berarti kita mau tengok job title yang tertinggi 10, berarti ini ya top 10 tadi ini kan. Udah, kita tinggal ambil chartnya. Chartnya yang mana dipakai tadi? Pakai bar tadi ya, gini tadi. Terserah aja teman-teman. Kalau di gambar ini pakai yang mana tadi ya, kita sesuaikan aja ya. Oh yang kayak gini ya, pakai bar dia teman-teman. Bar chart pakai yang ini. Oke, dapat. Mau dibalik ini bisa aja sih ya kan teman-teman. Mau balik berarti balikkan aja nih shortnya smallest aja. Nah balik pula dia kan, enter, Ctrl X, masukkan ke dashboard. Nanti kita desainnya ya, desainnya nanti aja. Nah yang penting paham dulu nih konsep kerjanya. Nah ini untuk yang ini dapat ya, salary estimate distribution. Nah salary distribution ini teman-teman, banyak kali datanya. Maunya ini di grouping lagi kan, cuman datanya teks teman-teman, datanya teks. Anggaplah kita ambil yang ini teks nih. Oh cuman ini udah urut kayaknya, makin bawah makin tinggi dia teman-teman. Gimana groupingnya ya, saya mau groupingkannya nih teman-teman. Kalau ini kita langsung pakai chart, bakalan panjang nih chartnya nih. Nah kan, udah banyak datanya. Seginilah tuh. Ini udah boleh aja sih pakai chart. Hapus. Hide. Hai. Sambil nanya teman-teman ya, sambil ditanyakan aja boleh teman-teman ya. Seharusnya ini kita bisa bersih-bersih lagi nih teman-teman pakai query. Nah, ada lagi satu namanya query teman-teman. Ini kan kita kasar-kasarnya dulu nih. Oke, kemudian job count by industry, job count by industry. Nah, ini dia ya. Banyak juga. Kalau di sini job count by industrinya. Oh. 410. Ini gajinya ya, apa ini? Job count by industri. Gajinya kan? Banyak juga nih job count by industri nih. Udahlah, gitu soalnya. Mana industri tadi ya? Ini ya? Bukan.
itu rating, itu sektornya. Itulah ini teman-teman, memang ini enggak dapat caranya lagi. Kita dari data yang ada kan. Oke. Nah, inilah teman-teman ya, industri yang ada. Ctrl X. Taruh bawah. Besarkan. Wah, sampai ujung misalnya. Ya. Right. Nih, hide kan lagi. Kita hapus. Nah, ini kita taruh yang chart ini aja. Untuk yang bulat-bulat nih, rating by industry, kemudian job count by sektor ya. Nah, pas aja letaknya ya. Nah, ini kita pakai chart ini. Biasanya kalau menurut teorinya kalau udah lebih 5 nggak cocok lagi pakai pie chart tuh teman-teman. Kalau udah 5 tapi masih bisa lah kayaknya nih. Oh, dia pie chart atau apa tadi? Pie chart ya udahlah, ini aja boleh. Ctrl X V. Nah, nih. Nah, sini berarti kan posisinya kan. Kecilin aja. Oh, ketutup industrinya. Nggak proporsional lagi letaknya jadinya ya. Tunggu dulu teman-teman, ini bisa nggak dipendekkan lagi? Oke, boleh. Sah aja sih. Nah, ini. Mengecil. Ini ya. Combo industri. Terakhir nih sektor ya, sektor. Nah, ini -1 nih apa nih? Tahu saya. Berarti kan harus bersih-bersih data lagi kan teman-teman kan? Harus bersih-bersih data lagi. Treatment nggak bisa teman-teman. Maka kita akali. Memang Excel ini banyak ngakal-ngakali sih. Dipakai map sama tree map nggak bisa di ini teman-teman. Kita ngakali aja sama dengan ntar. Nah, sambil di tap layarnya teman-teman, sambil di tap layarnya. Nih, kok panjang-panjang kolomnya kayak gini ya? Gara apa tadi nih? Nah, saya ambil aja datanya sama dengan ini, enter. Karena kita mau pakai tree map teman-teman. Tree map tuh nggak bisa di pivot gitu. Nah, udah baru ini kita pakai chart yang ada di sini. Rekomendasinya ini sih. Cuman dia soalnya pakai tree map, yaudah pakai tree map aja kategori. Nah, ini dia. Dapat, Ctrl X. Taruh gimana gitu. Nah, berarti ini terlalu panjang mungkin. Di sini aja. Nah, selesai dashboard kita. Tinggallah di desain, dikasih chart atau apa gitu ya teman-teman ya. Nah, nih. Oke, kira-kira ginilah jadinya teman-teman. Tinggal didesain warnanya. Ini misalkan teman-teman pengen warnanya warna-warni nih. Udah, diganti aja format data seriesnya. Fill. Nah, di sini ada vary. Nah, ini warna-warni dia nanti nih. Vary color by point. Nah, nih. Nah, warna-warni dia kan. Nah, ininya teman-teman mau warna-warni juga. Udah, terserah ya. Colornya. Sorry, ini. Klik kanan. Oke. Sorry. Nah, warna-warni. Kemudian teman-teman bisa nentukan tema juga nih. Ke home. Mana ya? Page layout ya. Page layout. Nah, ini ada tema. Teman-teman, nah ada ping-pingnya kan sini. Nah, kita pilih ke ping-ping sesuai dengan gambar tadi kan. Nah, ping-ping kayak mana gitu kan. Oke. Udahlah, tinggal di desain lah teman-teman. Warnanya apa segala macam.
Kemudian biasanya dashboard tuh orang nggak pakai grid line. Nah, ditutup grid line seperti ini. Nah, ini kecilin. Kalau teman-teman mau buat menu lagi boleh aja di sini. Nah, di sini angkat menunya. Oke, insert. Misalkan menu semacam navigator gitu kan. Boleh-boleh aja teman-teman. Nah, ini misalnya dikasih batas apa gitu kan. Warna pink. Nah, di sini adalah menu apa gitu. Tinggal klik-klik dia apa kan. Jadi juga ternyata. Cuman saya nggak suka warnanya. Ini warna pink ya. Gantilah warnanya teman-teman. Warna pink. Ini warna pink juga ya. Nah, kemudian kalau bisa nih ada gradiennya. Oke. Nggak ada, nggak cocok ya. Hehehe, kurang mantap pinknya. Nah, ini warna mana bagusnya? Inilah. Yes. Kalau di gambar ini warna apa? Warna putih sih di gambar tuh. Udahlah putih aja. Gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya proses pembuatan dashboard itu. Pertama kita punya data mentah. Kemudian data mentahnya diringkas ke pivot sesuai dengan data yang kita perlukan. Dari data pivot itulah kita buatkan dashboardnya. Oh iya, kalau teman-teman mau tambah slicer di sini bisa nih nambah slicer lagi. Misalkan berdasarkan apa? Berdasarkan job misalnya. Yaudah boleh aja teman-teman. Kita tambah slicer ya. Kita tambah slicer di pivotnya. Oke, kalau timeline rasanya kesini nggak ada ya, karena nggak pakai waktu. Kita pengen tahu berdasarkan sektor misalnya. Nah, boleh aja. Berdasarkan location boleh. Oke, kemudian company name boleh juga. Kemudian berdasarkan sektornya. Nah, kita perlu 3 tuh. Nah, kan muncul kan teman-teman ya. Company name-nya ini klik. Nah, gitu. Ctrl X. Taruh ke dashboard kita tadi. Nah, ini dia. Kan mantap juga jadinya data kita kan. Nah, ini locationnya lagi ke dashboard kita. Nah, sektornya ini kayaknya perlu data cleaning nih teman-teman, banyak minus satunya. Apa maknanya tuh ya? Nah, muncullah dia di sini teman-teman. Oke, kita lihat berfungsi atau enggak nih slicernya. Alright, misalkan teman-teman pengen tahu nih, saya mau tahu di Addison ada berapa job top listing. Di Addison cuma ada 1 ya, rata-ratanya segini. Oke, belum terlink semuanya. Klik kanan, report connection, centang semua pivot teman-teman, centang semua pivot. Nah gitu ya. Nah, klik. Alright, berubah semua ya. Nah mantap. Demikian juga semuanya diinikan teman-teman ya, dikoneksikan semuanya dengan pivot yang lain biar dia ikut bergerak. Ini dia. Nah kita koneksikan. Wes keren juga ya, ternyata jadi juga akhirnya ya kelasnya. Nah ini dia. Mantap ya. Ini dia komponen accessories 1 2. Satu industri dia 100%. Kita mau bandingkan nih 2. Bisa dibandingkan ya. 3. Nampak nih teman-teman ya. Sektor non profit, sektor real estate. Wah nih real estate
totalnya segini. Kalau kita bandingkan retail dengan retail, we couldn't action pivot because already pivot table is 7 there. Oh, kayaknya ada yang dempet nih. Sepertinya teman-teman, kena ini hasil filter kan. Biasanya pivot ini teman, kalau dia pivot ketutup dia gitu. Maunya amannya kita ke samping aja, ngapain datanya gitu loh. Nah, ini dia. Travel and tourism. Nah, ini dia datanya. Satu job listingnya ya. Ini nggak bisa. Nah, oil gas. Oh, sektor oil gas banyak nih teman-teman yang tersedia nih. 13. Ratingnya lumayan bagus sih. Oke. Fit organization data analis yang bagusnya. Hehe. Gitu.